selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Pagi. Yes. Wah, ini saya tunggu nih. Mana responnya dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya? Sudah ada 2.200 yang bergabung pesertanya ya. Waduh, terima kasih. Selamat pagi. Yes. Wah, dari Hongkong Mbak An ya. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang masih temannya rekan kerja yang belum bergabung, yuk segera yuk diundang lagi, diingatkan lagi, karena acara akan segera dimulai. Dan tentunya sesi kali ini itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai Anda kelewatan semuanya ya. Karena pagi hari ini tentunya kita ingin tidak hanya mengisi perut ya, mungkin Bapak Ibu yang ada masih di kantor, atau mengurusi kerjaan rumah, atau lagi mobile, jangan-jangan perencanaan untuk liburan akhir tahun. Nah, tentunya kita nggak hanya untuk isi perut, tapi ngisi pola pikir kita, mindset kita, agar kita bisa menjadi manfaat bagi banyak orang tentunya ya. Nah, Bapak Ibu, yuk saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk open camp Bapak Ibu ya. Kenapa kok open camp? Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sebelumnya. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, tahu nggak orang yang paling menghargai di dunia itu orang dengan ciri khas seperti apa sih? Atau kepribadian yang seperti apa sih? Boleh nih diketik di kolom komen. Orang yang paling menghargai orang lain di dunia itu seperti apa ciri-cirinya? Boleh nih diketik di kolom komen ya. Mungkin kepribadiannya seperti melankolis, sanguin, koleris atau apapun. Atau ciri-cirinya seperti apa? Saya masih menunggu ya. Karena acara tidak akan dimulai kalau tidak ada respon Bapak Ibu di kolom ya. Nah, boleh nih, ada yang mau nebak nggak? Langsung dikasih voucher OVO ya, sama upline-nya masing-masing ya, langsung minta ya. Ya, saya langsung akan jawab aja. Jadi sebenarnya orang yang paling menghargai orang di dunia ini adalah orang yang berkacamata loh Bapak Ibu. Loh, kok bisa ya? Seperti kayak Bulau Kim di sini ya, orang yang berkacamata ya. Loh kok bisa? Iya, karena apa? Orang yang berkacamata beli kacamata itu bela-belain untuk lihat Bapak Ibu loh rekan-rekan. Loh luar biasa ya, bela-belain beli kacamata supaya bisa melihat muka-muka wajah-wajah Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk kita open camp supaya saya bisa melihat wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantiknya nih Bapak Ibu. Terima kasih yang udah open camp ya, ada Bulau Kim. Dan mungkin Bapak Ibu yang mungkin berhalangan untuk open camp, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nggak berhalangan, yuk saya mengajak Anda semua untuk open camp. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa menyimak lunch booster pada pagi hari ini. Supaya nggak cuma materinya aja yang kita dapatkan, tetapi kita betul-betul bisa mengimplementasikan setiap ilmu yang kita dapatkan ya. Karena apa? Tentunya kita semua sudah menginvestasikan waktu kita untuk mengikuti sesi pada pagi hari ini. Karena apa? Tentunya sesi pagi hari ini sangat spesial karena akan dibawakan oleh dua sosok milenial yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa tentunya Bapak Ibu ya. Dan tentunya dua sosok ini juga banyak menginspirasi tidak hanya saya, tetapi banyak enterprise terhadir di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara Bapak Ibu. Tentunya saya tidak akan berpanjang lebar dan berlama-lama lagi Bapak Ibu ya. Saya ingin untuk memperkenalkan untuk narasumber yang pertama. Ya, seorang Diamond Leader Indonesia yang telah memenangkan Cash Award Trip Winner dan juga merupakan seorang Trainer of Billionaire Support System di Indonesia. Beliau adalah rekan kerja saya juga yang sangat menginspirasi banyak orang, Mr. Paulus Karolis. Dan tentunya narasumber yang kedua adalah seorang pemenang Royalty Winner, Trip Winner, dan juga seorang Trainer of Billionaire Support System Indonesia, Star Diamond Indonesia, Bapak Christopher Abadi Prayoga. Mari kita sambut teman-teman semuanya, berikan aplaus yang meriah. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Wah, pagi Pak Kristo. Yes, pagi. Yes. Oke, wah ini ada teman-teman nih. Oke, halo Kak Astrid, pagi Kak Ika, halo Kak Siska, Kak Ella, pagi semuanya. Wah, ini pada semangat semua nih Pak Kristo, ini luar biasa ya. Betul. Ini saya ngelihat ini ya, teman-teman semua di sini tuh pingin merasakan lunch booster ya. Yes. Jadi booster pada saat waktu makan siang gitu yes, ya. Ngomong-ngomong Pak Kristo udah makan siang nggak nih? Oh sudah dong. Ya, barusan Sama ya. Barusan di depan kantor tadi kan. Di depan kantor. Oke, makan apa Pak Kristo? Hah?
makan apa? Wah, jangan dikasih tahu lah. Jangan dikasih tahu. Oke, jadi kita pun juga udah ini Pak Kristo ya, udah mengisi energi kita. Betul. Agar kita siap mengisi di hari ini. Ya, nah ini mungkin teman-teman yang sudah makan siang siapa nih? Mungkin boleh angkat tangan, lambaikan tangan, atau mungkin boleh tulis di kolom chat ya. Wah, lagi makan Oh, lagi nih. makan. Wah, Mantap. Ibu Yanita lagi makan gitu ya. Lagi makan apa nih Bu Yanita ini? Belum makan siang. Wah, segera makan Kak Astrid. Iya. Bebek. Wah, makan sedap bebek banget, gitu. Pak Kristo. Luar biasa. Iya. Ini tapi Paulus penasaran nih Pak Kristo. Kira-kira di sini teman-teman sudah makan siang yang membuat semangat nggak nih kira-kira? Wah, ya ini boleh tulis di kolom chat ini ya. Sudah makannya sampai membuat kita semangat atau belum ini gitu ya. Betul. Kalau mungkin makanan yang biasa kan mungkin mengenyangkan Pak Kristo. Iya. Dan kalau mengenyangkan biasanya apa? Ngantuk Pak Kristo. Betul ya. Nah ini penting ya. Lunch booster ini bukan untuk perut, tapi untuk kepala kita, untuk otak Betul. kita, mengenyangkan pikiran kita gitu ya. Makanya namanya lunch booster, betul ya. Yes. Nah jadi ini Pak Kristo ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa-apa aja sih yang membuat bisnis kita ini bisa melaju luar biasa Pak Kristo ya. Yes, betul, Nah karena kemarin ini Pak Kristo, saya ini menemukan banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan saya. Paulus, gimana sih cara kita untuk mengembangkan bisnis ini dengan cepat? Bagaimana sih untuk bisa dapat hasil yang sangat luar biasa gitu? Oke. Nah banyak yang tanya seperti itu Pak Kristo. Nah kira-kira nih teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Banyak nggak atau ingin tahu nggak kira-kira gimana caranya dalam kita membangun bisnis HDI dengan sangat luar biasa? Ada yang mau tahu jawabannya seperti apa? Saya lu sakit. Wah. Atau mungkin nggak ada yang mau tahu nih. Ada apa nih? Oke. Ada acara tuh sekarang, mau Natalan. Nah, oke Sabtu ini kan pasti Yono, mau tahu semua ya Pak Kristo ya. Betul. Oke, nah mau nih, mantep banget. Wah, thank you Kak Tias, thank you Kak Yanita, Kak Siska. Oke. Nah, ini Paulus belajar satu hal Pak Kristo. Oke. Tentang bagaimana sih cara untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita begitu luar biasa Pak Kristo. Nah, Paulus belajar dari salah satu restoran yang paling sukses Pak Kristo di dunia ini. Apa itu Pak Paulus? Nah kita tanya aja ke teman-teman. Nah, ini ya. kira-kira apa nih teman-teman? Restoran yang paling sukses di dunia ini. Ada yang tahu? Yang wah makanannya enak, gerainya banyak, sukses juga. Setiap cabangnya berhasil. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Yang Yuk. terkenal ayam gorengnya ya. Ayam gorengnya ya. Wah. Sama burgernya Langsung ya. dijawab sama ini ya Dokter Marcelina ya. Wah, sama Bu Kim Kim. Tapi sebelum itu pastikan rekan-rekan juga ini ya, juga sambil mencatat ya. Yes, betul. Sambil mencatat dan juga mungkin sambil open cam ya. Nah karena ini kita kan lunch booster gitu ya. Nah kita juga pengen bisa ngelihat wajah dari rekan-rekan semua. Nah kenapa? Supaya kita nggak ngedit gitu ya Paulus ya. Betul. Nah, masa ngedit gitu kan? Kan ya gimana gitu kan ya. Nah supaya kita nggak ngedit nih teman-teman ya. Nah kita juga pengen ngeditnya sama teman-teman semua gitu ya. Yo kita bisa open cam bareng ya ini ya. Iya, saya masih normal Pak Kristo. Ya saya juga masih normal gitu ya. Ini baru cuma booking cam aja Pak Kristo yang Iya. open cam ya. Ayo Iya. teman-teman mungkin yang nggak berhalangan bisa ya kita open cam bareng-bareng. Betul, Jadi iya. biar nanti bisa enak ya Pak Kristo ya ngobrolnya ya. Biar nggak kerasa ngobrol berdua Iya ya. supaya nggak kerasa saya sama Posi kayak pacaran gitu loh ya. Iya. Jangan sampai gitu ya. Oke Iya. oke. Nah baik Pak Kristo kita lanjut lagi ya. Ini teman-teman udah pada jawab nih dari Dokter Marcelina McD. Bu Kim Kim juga jawab McDonald. Oke. Yes betul banget Pak Kristo. Jadi kalau ketika Paulus ditanya bagaimana sih cara kita untuk bisa sukses dalam menjalankan sebuah bisnis khususnya di HDI. Ya Paulus pun belajar langsung dari sebuah restoran McDonald ini Pak Kristo. Oke. Kok bisa? Nah Paulus mau tanya dulu nih, kita tanya lagi rekan-rekan. Kita sering banyak tanya Pak Kristo Iya, ya, biar nggak ngantuk. Nah kira-kira apa yang membuat McDonald itu bisa menjadi sukses teman-teman? Ada yang tahu kenapa kira-kira? Apakah karena produknya, karena hamburgernya, karena mungkin ayamnya, atau mungkin karena pelayanannya? Kira-kira karena apa rekan-rekan? Mungkin di sini rekan-rekan sudah banyak yang tahu nih ya kalau ikut sesi ya. Yes. Ada support system, oke. Ada yang bisa jawab lagi? Kira-kira karena apa? Wah, sambil kita tunggu. Mungkin karena ayamnya ini Pak Paulus ya. Betul. Karena ayamnya enak mungkin ya. Makanya banyak orang suka gitu ya. Yes. Tapi ini Pak Kristo, kalau dibilang apakah karena ayamnya nggak nentu juga sih Pak Kristo. Kenapa? Karena saya pun juga punya tetangga yang dia kalau masak ayam pun lebih murah dan lebih enak juga. ya. Tapi kenapa Ya. kok tetangganya Paulus nggak lebih sukses daripada McDonald?
Berarti apa? Bukan karena produknya kan Pak Kristo ya? Bukan Betul, karena setuju. ayamnya, hamburgernya, atau mungkin kentangnya. Bukan karena itu. Yes. Tapi kenapa? Yes, karena salah satunya adalah apa? Sistemnya Pak Kristo. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa kok karena sistemnya rekan-rekan? Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin kita tahu dari setiap kali kita meeting ya Pak Kristo ya, oh ya McDonald bisa besar kenapa? Karena sistem. Tapi kenapa sistemnya? Nah, karena sistemnya rekan-rekan itu mudah untuk diduplikasi kepada setiap cabang-cabang yang ada Pak Kristo. Yes, setuju banget. Dan juga kan kalau kita pernah lihat ya filmnya kan Yes. ada filmnya The Founders kalau nggak salah kan. Itu luar biasa banget ya. Jadi istilahnya dia menceritakan istilahnya itu membandingkan antara yang benar-benar founder dari McDonald's dengan orang yang membesarkan nama Yes. dari McDonald's gitu kan. Nah, ini kan ada dua sosok yang luar biasa ya. Ada Nah, ini penyebarannya. penyebarannya ya. Sekarang ada di hampir seluruh dunia bahkan. Semua benua ada kayaknya Pak Kristo. Hampir semua benua ada ya. luar biasa. Australia, Amerika, Eropa, Afrika, Afrika, Asia, ada lengkap semua ya. gitu ya. Luar biasa. Dan ternyata yang membesarkan nama McDonald's itu bukan foundernya. Oh, oke. Kan seringkali kan orang berpikir bahwa oh ya foundernya adalah orang yang bisa membesarkan nama brand itu. Tapi ternyata kalau kita pelajari lebih detail, ternyata bukan sosok foundernya yang membesarkan. Tapi malah apa? Malah partner dari founder itu yang bernama Ray Kroc. Oke. Berarti sebenarnya ini Pak Kristo ya. Nah ini ya untuk foundernya itu yang bernama Richard McDonald dengan Maurice McDonald. Betul. Itu yang mendirikan McD. Iya, yang mendirikan brand McDonald. Brand gitu. McDonald. Iya. Oke. Nah itu Paulus juga pernah nonton sih Pak Kristo. Itu Iya. ceritanya bagus sih. Jadi Iya. ini rekan-rekan ceritanya Richard McDonald bersama dengan Maurice McDonald ini. Mereka ini kan bersaudara. Yang mereka yang mendirikan sebuah restoran McDonald. Nah tapi pada saat mereka mendirikan, apakah rame? Yes, rame Pak Kristo. Rame, betul. Tapi kalau misal ketika ditanya, kamu nggak pengen ekspansi, kamu nggak pengen buka cabang. Dia pernah buka cabang, tapi nggak berhasil Pak Kristo. Akhirnya dia Ada nggak beberapa berani. tutup. Akhirnya nggak berani. Ha-ha. Nah tapi sedangkan Ray Kroc, dia punya visi yang sangat luar biasa untuk apa? Membuka banyak cabang. Dan tahukah Anda rekan-rekan bahwa hari ini McDonald bisa memiliki 336.000 gerai yang Dan tersebar salah satu yang terbesar ya itu ya. terbesar. Pak Terbesar di Kristo. dunia untuk restoran ya. Betul. Nah, luar biasa kan. Nah, Paulus di sana belajar Pak Kristo bahwa sebenarnya kalau hari ini kita pengen membuat bisnis kita besar dan luar biasa, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya sederhana, membangun jaringannya dengan sistem dan sistem ini pastinya apa? Mudah untuk Duplikasi. diduplikasi Pak Kristo. Setuju. Karena dengan kita bisa menduplikasi tadi, maka Paulus percaya rekan-rekan bisnis kita bisa melompat berkali-kali lipat. Seperti halnya bisnis McDonald. Betul ya Pak Kristo ya? Betul Pak Paulus. Karena kan kalau kita bicara tentang bisnis, itu kan kita bicara tentang scaling up. Ya. Yes. Jadi kalau teman-teman mungkin punya kentalan bisnis, punya rekan-rekan yang memang terbiasa untuk berbisnis, mereka pasti berpikir bagaimana cara dari bisnisku ini bisa scaling up, bisa berlipat-lipat ganda. Nah ini yang diperlukan untuk kita bisa scaling up bisnis, itu adalah duplikasi. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Ray Kroc. Oke. Ya, jadi bagaimana caranya dari satu cabang itu bisa punya banyak cabang yang lain. Oke. Dari 1 tumbuh 1000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh nih ya di grafik di layar ya. Kita kalau bicara tentang bisnis itu bukan bicara tentang bagaimana bisnisku bisa stagnan. Bisnisku bisa stabil, lurus gitu ya kalau secara grafik ya. Atau mungkin gini, gimana caranya supaya bisnisku bisa naik tapi naik yang stabil. Jadi yang kayak di grafik kedua. Tapi kita bicara tentang scaling up bisnis, itu bicara tentang bagaimana bisnisku bisa naik dengan pesat. Nah itulah mengapa kita perlu yang namanya duplikasi. Oke. Itu yang membedakan tadi ya Pak Lis, membedakan antara restoran ayam goreng kesukaanmu sama McDonald's gitu ya. Betul ya? Betul. Ya mungkin kalau yang tadi kalau kita lihat yang ayam goreng kesukaan kita gitu ya. Mungkin dia stagnan gitu ya, jumlah cabangnya cuma 1 gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang duplikasi, itu bicara bagaimana dari 1 cabang bisa jadi 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, bahkan sampai puluhan ribu seperti McDonald's hari ini. Oke. Berarti ini ya Pak Kris ya, kalau dilihat-lihat sekarang pun ya sebenarnya kalau bisnis ingin berkembang ya mau nggak mau ya harus bisa ngembangin jaringannya Pak Kris ya. Kayak misalkan nih kita sebut merek lagi ya, Indomaret. Yes. Indomaret kenapa hari ini bisa sangat sukses sekali? Kenapa? Karena cabangnya banyak gitu Pak Kris dibandingkan dengan toko kelontong yang tanda kutip sama juga menjual produk-produk retail. Betul. Tapi kenapa kok Indomaret bisa lebih sukses? Karena Indomaret bisa punya banyak cabang dan bisa menduplikasinya. Betul.
Oke. Karena kan itu bicara kembali lagi tentang scaling up ya Paulus ya. Gimana Oke. dari omset saya yang misal katakanlah saya punya satu toko, itu bisa punya omset misal katakanlah 1 bulan 100 juta. Nah saya mau buat omset perusahaan saya bisa sampai nilainya 10 miliar. Oke. Lah pertanyaannya bagaimana caranya? Lah masa satu toko ini digenjot terus pokoknya disuruh jualan terus. Mungkin kalau sampai 200 juta omsetnya mungkin bisa. Tapi kalau sampai mau 10 miliar, gimana caranya? Masuk akal Pak Kristo. Betul ya. Mungkin gini supaya teman-teman bisa punya gambaran. Ibarat kata gini, kita mau jualan, kita mau sharingkan madu deh, Clover Honey gitu ya. Mungkin 1 bulan, kalau kita mungkin jualan 50 kilo madu aja, itu udah bagus banget ya. Luar biasa Pak Kristo. Luar biasa ya. Diamond Pak Kristo. Langsung diamond ya. Nah, 50 kilo itu udah luar biasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa menjual bahkan sampai 1 ton madu setiap bulan? 1 ton berarti 1000 madu. 1000 kilo madu. 1000 kilo madu. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Apakah kita harus jualan sendiri sampai 1 ton madu 1 bulan? Kalau saya sendiri nggak sanggup ya teman-teman ya. Mungkin bisa Pak Kristo, ngoyo banget ya, nggak tidur ya. Bulan depannya tipes Pak Kristo, turun langsung ya. Langsung turun gitu ya, ngedrop langsung kan. Nah sehingga kalau kita kembali lagi teman-teman, kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang scaling up. Dan HDI pun hari ini itu bisnis kan. Sehingga kita pola pikir kita, mindset kita itu bagaimana kita bisa menduplikasi dalam bisnis HDI. Oke. Nah ini adalah mindsetnya. Mindsetnya atau kita cara berpikirnya, itu kita apa? Menciptakan duplikat diri kita. Simpelnya ya, kalau contoh ini kita kayak kembali lagi ke McDonald's. Nah, Rekrok itu punya pola pikir seperti ini. Bagaimana caranya dari 1 cabang, itu dia bisa apa? Menduplikasi menjadi 2 cabang. Menduplikat diri menjadi 4 cabang, 6 cabang, 8 cabang. Dan bahkan saya puluhan ribu. Dan ini adalah mindset dari duplikasi sebenarnya. Yaitu apa? Menciptakan duplikat. Kalau mungkin bahasa lebih kerennya cloning ya mungkin ya. Kalau bahasa Cloning. Nah, tapi gini teman-teman. Yang diduplikat ini apa sebenarnya? Sederhananya, yang diduplikat itu adalah kemampuannya. Ya, dan juga sistemnya. Nah, dalam tanda kutip berarti apa? Kita menduplikasi value diri kita kepada rekan kerja kita. Oke. Gitu ya. Jadi misal gini contoh. Kita bisa presentasi misalnya. Nah, kalau saya sendiri yang bisa presentasi, saya punya rekan kerja 10 orang. Nah, maka apa? Maka ya saya bisa jadi kewalahan. Tapi kalau saya menggunakan mindset duplikasi, nah maka saya bisa presentasi dan saya mengajarkan kemampuan presentasi itu kepada 10 dosen saya. Nah maka otomatis yang saya hanya punya 24 jam per hari. Kalau kita pakai duplikasi berarti apa? 24 jam kali 10 orang. Jadi 240 jam. Dan itulah yang membedakan antara orang yang benar-benar punya mindset bisnis dengan yang belum punya, Paulus. Oke. Itu yang membedakan. Jadi duplikasi ini juga, itu kita bisa apa? Menggandakan waktu. Mungkin ya seringkali banyak orang bilang kan 24 jam. 24 jam kan waktu kita gitu ya. Kan Tuhan ngasih dengan adil 24 jam. Tapi bagaimana cara menambah waktu? Ya dengan kita menduplikasi diri kita. Iya kan? Yang awalnya kita cuma punya 24 jam, karena kita punya 10 rekan kerja misalnya, jadi 240 jam. Nah ini adalah makna atau cara berpikirnya dari kita duplikasi. Dan teman-teman sadar nggak? Sebenarnya duplikasi itu juga di dunia konvensional itu juga banyak loh dilakukan. Betul ya Paulus ya? Betul banget Pak Kristo. Contohnya apa nih Pak Kristo? Nah, Di dunia konvensional. ya. Waktu kurang lebih tahun lalu, saya sempat ketemu sama teman saya, teman kuliah, dan ternyata dia ini bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar. Jadi perusahaan ini menaungi beberapa puluh pabrik-pabrik kecil-kecil gitu ya. Dan dia ini sebagai auditor internal. Nah kerjanya seorang auditor ini kan biasanya mereka kayak jagain, oh ya sesuai dengan SOP nggak, sesuai dengan standar atau bagaimana. Nah sebenarnya rekan-rekan kalau kita sadari, sebenarnya seperti SOP, standar dan sebagainya itu adalah cara perusahaan agar bisa apa? Menduplikasikan kemampuan, cara dan sebagainya supaya standar, supaya semua orang itu bisa melakukan. Oke. Betul kan? Sehingga kalau misalnya contoh gini, ada di satu perusahaan misalnya, itu cuma 1 karyawan aja yang paling pinter. Sisanya belum pinter semua misalnya. Ya perusahaannya pasti apa? Kewalahan. Betul. Betul kan? Kalau misalnya yang 1 karyawan ini misalnya pinter banget ini, tiba-tiba sakit tak bisa masuk, maka bisa jadi perusahaannya bisa kolaps. Gitu kan? Karena yang pinter tadi nggak masuk. Oke, berarti ini Pak Kristo ya. Jadi bahkan di konvensional pun sekelas perusahaan yang besar itu pun memikirkan SOP-nya. Gimana
cara agar setiap dari pegawai, setiap dari karyawan ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan standar gitu Pak Kristo ya. Agar apa? Agar bisa ya dapat hasil yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau misal nggak ada SOP yang standar, semuanya beda-beda dan mungkin ada satu orang yang lebih menonjol, ya otomatis nggak mungkin bisa maju Pak Kristo ya. Setuju. Karena kan SOP ini kan standar ya. Oke. SOP ini kan yang harus dilakukan setiap harinya gitu kan. Dan mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Kalau mungkin yang teman-teman yang berlatar belakang seorang profesional, ya karyawan swasta dan sebagainya, teman-teman mungkin boleh tulis di kolom chat ya. Kalau misalnya nih teman-teman bekerja di luar SOP, kira-kira bagaimana? Nah, minimal ditegur ya pasti ya, betul nggak? Ya, mungkin boleh ditulis di kolom chat ya. Wah, ini katanya Bu Nita SP bahkan ya, surat peringatan ya. Kalau bekerja di luar SOP gitu kan. Nah, ini ada tujuan dari sebuah perusahaan kalau mau menduplikasi sistemnya itu dengan cara apa ya? SOP tadi. Dan mungkin kalau teman-teman yang hari ini punya bisnis skala besar, pasti juga punya SOP. Dan nggak mungkin seorang pemilik bisnis itu kalau sampai dia tahu SOP-nya nggak dijalankan, pasti ngomel-ngomel. Betul kan? Karena kenapa? Karena pasti pemilik perusahaan ingin menduplikasikan. Jadi nggak hanya satu orang aja yang pinter, tapi semuanya itu bisa melakukan dengan cara yang standar. Oke, siap. Nah ini loh, mindset duplikasi ini kan sudah ada sebenarnya. Dan mungkin di beberapa teman-teman yang punya profesi seorang karyawan, ya itu bentuk duplikasi sebenarnya SOP itu. Jadi bukan hanya dia aja ya Pak Kristo ya, Betul. tapi di tempat kerja pun, di Iya. sebuah usaha pun juga ya ada duplikasi. Seperti halnya Betul. seperti di McDonald. Kenapa McDonald pun juga bisa punya gerai yang banyak? Karena sistemnya begitu luar biasa Pak Kristo. Ya, Kita semisal pengen membuka McDonald, itu luar biasa loh rekan-rekan. Kita harus kuliah dulu Pak Kristo ya. setuju. Di Hamburger University rekan-rekan. Kuliah dulu, jadi nggak langsung buka. Belajar dulu semuanya, bahkan di sana ada pembelajaran bagaimana cara membersihkan toilet. Iya, ada Sampai segitunya standarnya. ya? Ada standarnya kan Paulus? Betul. Gitu. Jadi ya kita pun kalau kita punya bisnis pasti kita pengen semua karyawan kita itu mengikuti SOP. Supaya kenapa? Supaya hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, I Betul see. ya? Siap-siap. Nah, jadi kalau misalnya kita di HDI juga, harapannya apa? Kalau kita bisa ngikutin SOP yang ada, yaitu POS ya, nanti kan kita bahas sekilas. Itu ya pasti kita akan bisa mendapatkan hasilnya. Itulah mengapa sistem itu dibentuk, Paulus. Oke. Ya kan? Jadi ya mindset duplikasi ini itu di dunia konvensional, di bidang konvensional itu sangat kental sekali malah. Seperti Yes. itu. Dan ini Pak Kristo, saya pun juga banyak belajar juga dari Ya. ini cita-citanya Paulus dulu Pak. Cita-citanya Paulus dulu Pak Kristo. Ya. Yaitu apa? Menjadi seorang TNI. Nah, Oke. meskipun hari ini Paulus tidak menjadi seorang TNI rekan-rekan, tapi Paulus pun melihat langsung bagaimana papanya Paulus dalam bekerja Pak Kristo. Ya. Yang dimana apa? Papanya Paulus pun ya bisa dibilang ada duplikasinya sedikit sih Pak Kristo. Oke. Kenapa? Karena dia juga mendapatkan perintah gitu kan. Dan perintah ini juga harus dilaksanakan oleh papanya Paulus dan juga anggotanya. Berarti Oke. kan itu juga tanda kutip duplikasi gak sih Pak Kristo? Setuju. Itu kan mindset duplikasi kan Oke. yang ditanamkan di TNI ya. Yang harus juga dilakukan. Karena kalau misalkan nih dapat perintah dari atasan, tapi dilakukannya nggak sesuai, kira-kira gimana? Kan nggak oke kan Pak Kristo ya? Bisa bisa dihukum ya bahkan ya. Bisa dihukum bahkan. Dan itu. bahkan di tempat kerja pun kalau Paulus lihat rekan-rekan, itu pun juga kalau kita dalam bekerja, kan harus yang namanya bisa menduplikasi Pak Kristo. Jadi kenapa kok kalau misal kita pengen mendaftar, misalkan PNS, kita pengen mendaftar TNI, itu pun ada tesnya. Nggak Setuju. semua orang bisa masuk. Kenapa? Karena kalau semua orang bisa masuk, menduplikasikannya susah Pak Kristo. Contoh misalkan menjadi seorang TNI. Nah itu ada tesnya, yaitu apa? Harus punya fisik yang kuat. Ya. Tapi kalau nggak punya fisik yang kuat, ada perintah untuk latihan sini, perang sini, bla bla bla. Ya nggak mungkin bisa kan Pak Kristo ya? Setuju. Kayak contoh ini kayak badan saya gitu ya, masuk ke TNI yo. Ya kalau diterima teman-teman ya, kalau ada maaf kata ada perang atau apa bisa kalah Indonesia gitu. Betul Pak Kristo. Jadi ya susah banget buat apa ya, buat melakukan sesuai dengan perintah gitu kan ya. Setuju. Seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat di dunia kerja pun, itu pun untuk menduplikasinya sebenarnya nggak gampang teman-teman. Kita harus juga memenuhi standarnya. Kita pun juga harus bisa melakukannya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya bisa dibilang duplikasi ini nggak hanya terjadi di bisnis. Nggak hanya terjadi juga Ya di HDI. di HDI. Ya, tapi terjadi juga di pekerjaan kita, mau setiap profesi apapun itu. Gitu kan. Atau misal gini deh Paulus.
dokter misalnya. Nah, dokter pun dia dulu belajar di universitas, itu kan juga proses duplikasi sebenarnya Paulus. Masuk akal. Betul kan? Dia belajar dari dosennya, dan nanti setelah dia lulus kuliah, dia bisa jadi dokter. Gitu kan? Itu kan mindset duplikasi sebenarnya. Iya. Betul Jadi kan? kenapa ada kuliah kedokteran Pak Kristo? Betul, iya kan? Itu kan mindset duplikasi sebenarnya. Iya. Nah, sehingga ya hari ini kalau kita dalam menjalankan bisnis HDI, sebenarnya ya kuncinya adalah juga sama, yaitu duplikasi sebenarnya. Oke, nah pertanyaannya kalau di AD gimana gitu ya? Betul. Sudahkah kita melakukan duplikasi teman-teman? Wah. Ya. Nah, kalau di AD rekan-rekan ini menarik banget. Kalau di hari ini kita bisa berfokus dan melakukan duplikasi, hasilnya luar biasa sekali rekan-rekan. Nah, mungkin rekan-rekan di sini pernah melihat slide ini ya. Ini pasti sering kali Yes. dilihat dan bahkan sering kali untuk apa? Diucapkan gitu ya. Setiap kali presentasi ya. Ini Betul. loh, kalau kamu bisa ngajar 5 orang dan mereka juga bisa melakukan sama seperti kamu, berkembang dan dapat potensi sebesar ini. Nah, Yes. pertanyaannya rekan-rekan, kita sering berbicara tentang hal ini. Tapi kenyataannya, apakah kita sudah fokus untuk melakukan duplikasi ini rekan-rekan? Nah, mungkin kalau kita ngelihat, wah, sampai ke potensi kedalaman ke-8 kalau bisa terjadi duplikasi Pak Kristo. Yes. Jadi berawal dari kita ngajak 5, berkembang lagi jadi 5, dan tingkat kedalaman kita bisa punya 390.000 orang. Yes. Dan kalau mereka semua bisa melakukan sama seperti kita, hanya menjual 300 BP, maka potensi yang didapatkan 25M. Nah, rekan-rekan, mungkin kita nggak usah ngeliat dulu sampai kedalaman ke-8. Kita coba lakukan aja sampai kedalaman ke-4 rekan-rekan buat melakukan duplikasi. Ya. Hasilnya itu luar biasa banget loh rekan-rekan. Berapa yang kita dapatkan? Puluhan juta rekan-rekan. Ya, kita nggak usah sampai lihat paling bawah aja, Paulus itu udah besar banget ya sebenarnya. Betul. Iya. Dan ini tanda kutip baru 5 orang. Dan sebenarnya apakah harus 5? Ya bisa 3, bisa 4, bisa 2, atau bahkan bisa lebih dari 5 rekan-rekan. Lebih dari 5 pun juga lebih bagus Pak Kristo. Betul. Nah, pertanyaannya rekan-rekan buat teman-teman di sini. Nah, untuk mengajak 5 orang saja bergabung menjalankan bisnis ini, apakah susah rekan-rekan? Atau gampang? Kalau semisal benar-benar dikerjakan Pak Kristo ya, kita mau untuk yang melakukan waktu buat presentasi, minimal presentasi 2 kali sehari aja rekan-rekan. Mencari 5 orang, itu pasti dapat Pak Kristo. Kemarin saya baru presentasi lagi Pak Kristo. Oh begitu Pak Paulus. Dan itu closing. Oke. Dan beliau masih mau aktif gitu kan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya nih rekan-rekan, untuk mendapatkan 5 orang untuk kita di hari ini, kira-kira gampang atau gampang banget rekan-rekan? Itu 5 orang per bulan ya Pak Paulus ya? Ya, 5 orang. 5 orang pokoknya ya? Iya, betul Pak Kristo. 5 orang yang mau aktif menjalankan bisnis ini. Oke, thank you Kak Ika, dibantu jawab. Gampang banget. Nah, gampang banget ya. Nah, menariknya rekan-rekan, kalau kita sudah punya 5 orang tadi, dan kita mau untuk mengajari mereka, mau untuk juga menginfokan bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Kita mau ngajari mereka untuk mereka juga bisa tutup poin, mereka juga nyoba produknya, mereka juga bisa jualan produknya, dan mereka juga bisa mengajak 5 orang lagi. Hasilnya mulai berkembang rekan-rekan. Jadi berapa? Awalnya 5 Pak Kristo. Oke. Karena sama seperti kita bisa jualan juga, konsumsi produk juga, ngajak 5 lagi. Jadi berapa? 25 rekan-rekan. Dan lalu ini kalau misal kita mengajari rekan kita, untuk apa? Bisa mengajari rekan-rekannya lagi. Terjadi duplikasi enggak kira-kira? Terjadi loh sampai berapa? 125. Dan ini kalau sampai ke kedalaman ke-4 aja rekan-rekan, income yang kita dapatkan bisa tembus sampai puluhan juta loh rekan-rekan. Nah, tapi ini Pak Kristo, Paulus punya pengalaman seperti ini. Oke. Mungkin Paulus pernah merasa bahwa, oh kenapa ya kok di AD ini yang Paulus dapatkan gak besar. Tidak sesuai dengan potensi tadi Pak Kristo. Oke. Yang didapatkan dalam waktu pertama kali Paulus bergabung dalam 1-2 tahun itu cuma paling besar income-nya Paulus 2-3 juta Pak Kristo. 2-3 juta. Oke. Ya. Gak besar, kok gak sesuai ya dengan potensi di situ ya. Ya. Kenapa? Yang salah di mana gitu kan. Sedangkan Paulus melihat kayak seperti Pak Kristo, Pak Alex, terus Pak Nugroho. Mereka bisa punya income yang begitu luar biasa, bahkan tembus sampai ratusan juta. Nah, ternyata bukan bisnis idenya yang salah Pak Kristo. Tapi apa? Tapi karena Paulusnya yang salah dalam mengerjakan bisnis ini Pak Kristo. Salah fokus. Oke. Nah di mana apa? Paulus cuma sekedar ya jualan dan atur di bawah gitu kan. Jadi ya tanda kutip nggak ada orang yang menduplikasi Pak Kristo. Oke. Jangankan nemu orang aktifnya aja nggak ada. Kenapa? Oke. Karena hanya sebatas jualan dan jualan rekan-rekan. Dan ini kan ini ya Paulus ya, kalau yang sering kali juga saya dengar,
jadi salah satu problem utama, Paulus. Yes. Karena kan mungkin teman-teman di sini problemnya adalah, oh ya saya jualan gitu kan, saya jualan produk gitu ya. Nah tapi untuk mau mengejar yang lebih tinggi lagi itu sulit gitu kan. Jadi akhirnya apa ya sudahlah, saya mencapai peringkat enterprise manager aja udah bersyukur. Saya bisa punya income ya 1 juta 2 juta aja di AD itu udah menurut saya udah oke banget gitu kan. Nah itu sebenarnya rekan-rekan, kalau kita mau lihat tabel tadi juga, kita tuh ndampingin rekan kerja kita sampai contoh katakanlah sampai level kedalaman ke-3 aja, itu udah bisa dapat potensi sampai 5 juta. Nah, bayangkan daripada kita hanya jualan-jualan terus, ada limitnya kan, ada batasannya gitu kan. Tapi kalau kita mau benar-benar mau mendampingi rekan kerja kita, minimal di level ketiga aja, maka potensinya itu bisa sampai 5,6 juta, Paulus. Lumayan Pak Kristo. Lumayan gitu kan. Karena dulu Paulus ngalami ini Pak Kristo, nggak tahu ya mungkin teman-teman juga apakah mengalami masa atau fase yang sama seperti Paulus alami. Jadi bulan ini Pak Kristo jualan banyak gitu kan, wah jualan banyak, bulan depan mikir lagi, besok jualan kemana ya? Konsumennya sudah beli semua soalnya. Konsumennya udah beli semua, apalagi kalau promonya luar biasa gitu Pak Kristo ya, semuanya udah beli gitu kan. Nah bulan depan nggak ada promo, langsung ini jualannya kemana lagi ya, akhirnya apa ya, income-nya bisa naik turun dan nggak stabil Pak Kristo. Yes. Kayak gitu. Itu juga sama rekan-rekan, saya pun dulu juga punya problem yang sama sebenarnya. Jadi punya banyak konsumen, tapi bingung kok konsumenku ini nggak aktif-aktif ya, gitu loh. Kok mereka nggak jadi orang aktif, padahal sudah saya datengin, sudah saya follow up dan sebagainya. Nah, bisa jadi karena kita mungkin ada mindsetnya yang belum pas gitu ya, secara duplikasi gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi kita terlalu membatasi gitu ya. Oh iya, ya kan dia hanya konsumen aja, dia sudah punya bisnis banyak kok, dia udah repot, waktunya padat juga. Mana mungkin dia mau jaga bisnis HDI? Ya udah dia jadi konsumen aja. Nah, bisa jadi seringkali kita melakukan membatasi orang-orang yang ada di jaringan kita. Ya entah dia konsumen kita, entah dia rekan kerja kita, gitu kan. Jadi dibatasi Paulus. Dibatasi sendiri sama dikota-kotain gitu kan. Pas orang ini nggak bisa lah, orang ini udah sibuk, nggak mungkin lah dia mau aktif gitu kan. Nah padahal kalau kita mau coba, kita mau sharing kan, kita mau edukasi bisnisnya, siapa tahu loh orang itu bisa jadi orang aktif yang berawal dari konsumen. Gitu Masuk kan? akal Pak Kristo, karena kalau dilihat-lihat pun hari ini ya 80% orang yang menjalankan ADI sekarang ya berawal dari konsumen Pak Kristo ya. Setuju. Ya 80-90% Pak Paulus Wow. itu lahirnya dari konsumen. Dan rata-rata rekan kerja aktif saya hari ini itu juga berawal dari konsumen. Oke. Gitu kan. Sehingga ya hati-hati rekan, ketika kita punya konsumen itu jangan sampai kita membatasi mereka. Oh mereka cuma konsumen. No, tapi apa? Kita coba edukasi mereka. Toh juga sebenarnya kalau di logika ya, siapa sih nggak butuh uang? Betul kan? Masuk akal. Semua orang pasti butuh sumber uang. Gitu kan. Entah dia saja atau nggak sadar. Nah tinggal kita menyadarkan aja. Ini loh ada potensi sumber pendapatan di HDI. Nah kita edukasi aja kan sebenarnya. Kita ajak mereka di sini di HDI. Gitu. Jadi ya kalau kita benar-benar punya mindset duplikasi ini Pak Paulus, saya yakin kok sebenarnya bisnis HDI ini nggak sulit sebenarnya. Oke, siap Pak Kristo. Tapi ini Pak Kristo, saya pun juga punya pengalaman akhirnya sadar gitu kan ya teman-teman. Oh iya, kalau misalnya sebatas jualan nggak bisa. Akhirnya apa? Waktu itu ya Paulus memutuskan buat benar-benar mencari rekan kerja dan mencoba mengembangkan Pak Kristo. Oke. Tapi Gimana ya nih Pak Paulus? Tapi ini Pak Kristo nggak sabar gitu. Oh iya. Tanda kutip apa kok? Tanda kutip ya nyoba ngajak dia ketemu buat kita jelasin, terus juga ngajari untuk bisa presentasi, ngajak untuk ikut training. Kok nggak mau ya? Atau bahkan ya tanda kutip susah banget Pak Kristo, nggak berkembang gitu. Oke. Jadi ya akhirnya wah duplikasi ini kok jadi gimana gitu ya. Kayak gitu. Nah tapi pada akhirnya Paulus pun juga sadar teman-teman, rekan-rekan bahwa misalkan andai kata kita ini memiliki ART, asisten rumah tangga. Misalkan katakanlah ART-nya kita ini berasal dari daerah terpencil. Datang ke rumah kita di kota. Yang dimana dia baru ngelihat mesin cuci. Mesinnya Pak Kristo. Oke. Nah kita yaitu apa? Ingin ART kita ini bisa untuk mencuci dengan mesin cuci tadi. Mengoperasikan mesin cuci ya. Nah tapi karena ART kita ini dari daerah terpencil, dia ini nggak bisa Pak Kristo.
Bingung karena bingung. Ini karena gimana nggak mencetnya? pernah lihat mesin lihat. cuci gitu kan. Yes. Ah. Nah, pertanyaannya rekan-rekan, ketika Anda di dalam kondisi tersebut, Anda pilih yang mana? Pilihan yang pertama. Ya udahlah, aku nggak mau ngajarin, tapi Anda harus setiap hari mencuci baju dengan mesin cuci tersebut. Anda sendiri yang mengoperasikan. Tapi pilihan yang kedua adalah apa? Ya udah, Anda luangkan waktu Anda dalam waktu 2-3 bulan bahkan sampai 4 bulan untuk apa? Mengajari sampai paham Pak Kristo. Nah, kira-kira rekan-rekan, mana yang Anda pilih? Pilihan yang pertama, ya udah dibiarin aja kita yang setiap hari nyuci, atau yang kedua rekan-rekan, pilih yang mana kira-kira? Boleh rekan-rekan diketik di kolom chat nih. Apakah pilihan pertama atau yang kedua? Atau bingung? Mau pilih yang mana rekan-rekan? Oke, Bu Kim Kim membahas 2. Yang kedua, thank you Pak Susanto. Yang kedua ya, yes. Dan akhirnya Pak Kristo, Paulus pun sadar bahwa oh iya ini seperti analogi yang tadi Paulus sharingkan Pak Kristo. Bahwa sebenarnya rekan-rekan kerja kita pun juga harus mau apa? Sabar. Dalam hal apa? Dalam menduplikasikan Pak Kristo. Dari cara-caranya bagaimana, sistemnya bagaimana, dari cara presentasinya, dari kita juga mengajak mereka ikut training, mengajak mereka membaca buku, mereka bisa prospek, mereka bisa follow up. Ya itu takes time Pak Kristo. Hari ini pun rekan-rekan, Paulus pun bisa memfollow up, bisa presentasi pun juga perlu waktu. Takes time, gak langsung dalam waktu yang sangat singkat. Ya, thank you upline-ku. Ya, ini luar biasa ya. Paulus sendiri kan juga punya prosesnya sendiri gitu kan. Dan kalau nggak salah ingat, Paulus ini benar-benar mulai berani untuk bahkan memfollow up mandiri ke konsumen-konsumen. Itu kan butuh waktu cukup lama ya Paulus waktu itu ya. 3 tahun. 3 tahun ya bahkan ya. 3 tahun dari semenjak gabung gitu kan. Nah, tapi itu enggak apa-apa karena gini, karena sama lah kalau kita contoh punya anak gitu kan. Kita punya anak dan kita mau ngajarin anak kita mau jalan gitu kan. Nah, kalau misalnya anak kita nih, kita ajarin jalan, terus jatuh, kelihatan nangis, waduh kok kasihan ya, ya udah deh aku nggak ngajarin anakku buat jalan. Kira-kira anaknya bakal bisa jalan nggak di kemudian hari? Nggak bisa kan ya. Nah sehingga ya sama teman-teman, kalau kita menduplikasikan hari ini di bisnis HDI, kita perlu sabar. Memang duplikasi itu takes time, nggak mungkin dalam waktu sebulan langsung jadi semua gitu kan. Sama kita kayak ngajarin anak untuk jalan, nggak mungkin dalam waktu cuma sehari 2 hari langsung dia bisa jalan, dia bisa ngomong. Tapi kan dia perlu proses belajar terlebih dahulu. Dan ini yang seringkali apa Paulus? Yang seringkali jadi sebuah problem gitu kan, karena nggak sabar. Alah kelamaan lah, kalau disuruh belajar presentasi, role play apa sebagainya, yang penting menghasilkan aja dah Pak Kristo gitu kan. Yang penting dia menghasilkan, ya udah pokoknya dia belajar produk aja, yang penting dia bisa jualan. Memang sih nanti bisa dapat menghasilkan, tapi apa hasilnya bisa besar atau enggak? Nah ini jadi tanda tanya gitu kan. Sehingga hari ini rekan-rekan, kalau kita mau duplikasi, ya memang kita harus sabar dalam prosesnya. Gitu kan. Oke, ya. Seperti Berarti itu. ini ya Pak Kristi ya, untuk dalam kita menduplikasi ada 2 hal yang harus kita lakukan di HDI. Yang pertama ya kita harus fokusnya benar ya, yaitu apa? Fokuslah pada duplikasinya. Yes. Bukan cuma sekedar jualan dan jualan. Bukan berarti jualan itu salah rekan-rekan. Tetap jualan itu penting di HDI. Yes. Tapi jangan lupa apa? Kita untuk menduplikasikan. Men-sharingkan juga kepada setiap rekan-rekan kerja kita. Karena kalau kita ingin dapat income besarnya, percayalah rekan-rekan, income besarnya bisnis HDI itu ada di duplikasinya rekan-rekan. Dan yang kedua, dalam melakukan duplikasi, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya, jadi ini ya, yang mungkin rekan-rekan hari ini mungkin baru bergabung dan mungkin dapat income 1 juta 2 juta, itu bukan hasil realnya rekan-rekan ya. Yes, itu betul Pak Kristo. bukan hasil yang real gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya, itu nanti ketika teman-teman sudah membangun jaringan. Ketika proses duplikasi itu benar-benar dijalankan, itu akan mendapatkan hasil yang real, hasil yang sebenarnya. Jadi luar biasa ya teman-teman hari ini membangun bisnis, dalam waktu mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin dalam jangka waktu setahun, sudah bisa menghasilkan. Itu luar biasa loh. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih memukau gitu ya. Nah maka apa? Duplikasi ini harus dijalankan. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang baru dapat income 1-2 juta, ingatlah itu baru hasil awal Pak Kristo. Hasil awal. Hasil betul. sebenarnya ketika Anda berhasil menduplikasikan bisnis ini rekan-rekan. Oke. Yes, begitu ya. Nah, lalu mau tanya lagi nih Pak Kristo. Pertanyaannya nih, terus apa yang diduplikasikan Pak Kristo kepada rekan-rekan kerja kita? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ya? Yes. Nah, simpel teman-teman. Ketika kita mau memulai proses duplikasi ini,
pastikan diri kita dulu. Yang benar-benar apa? Benar-benar bisa melakukannya. Betul ya? Kan gini misalnya contoh, saya mendampingi Paulus gitu ya. Nah, tapi saya sendiri ini nggak bisa presentasi misalnya. Nah, terus mau mendampingin Paulus mau model kayak gimana? Kalau saya ini nggak bisa presentasi, betul ya? Lah masa mau ngobrol yang nggak ada arah gitu kan? Nah, alhasil apa? Malah prospeknya lari. Ngerasa loh ini Kristo ini ngomong apa gitu kan? Atau Paulus ini ngomong apa? Tapi apa? Ketika contoh nih, kita mau mendampingi rekan kerja kita aja, ya kita sendiri pun harus apa? Harus bisa, gitu ya. Atau misalnya gini, contoh kita mau mendampingin rekan kerja untuk follow up konsumen misalnya. Nah, kalau misalnya kita nggak paham produknya Pak Paulus, cuma pokoknya asal bagus, jempol gini kan, Pak bagus Pak produknya gitu kan. Ditanya loh manfaatnya apa? Pokoknya bagus gitu ya. Ya, gimana Pak Paulus? Nggak closing Pak Kristo. Nggak closing ya? Kalau closing pun karena kasihan ya udahlah biar cepet aja sini tak beli. Betul. Nah sehingga ini pahami pengetahuannya rekan-rekan. Sehingga kalau kita di bisnis ini kita melakukan proses duplikasi, diri kita pun juga harus apa? Harus paham tentang pengetahuannya. Berarti dimulai dari diri kita sendiri Pak Kristo. Dengan Betul. apa? Dengan kita memahami juga pengetahuannya gitu kan. Jadi ketika nanti kita punya rekan kerja pun rekan kerja kita tanya kepada kita pun nggak bingung Pak Kristo ya. Jawabnya apa? Setuju. Oke, berarti apa aja Pak Kristo pahami pengetahuannya? Ikut trainingnya berarti ya? Yes. Nah kalau sesuai dengan yang di training juga kan ada 3M. Oke. Ya. Membaca buku, menghadiri pertemuan, dan menonton dan mendengarkan video dan audio dari billionaires. Gitu kan. Nah sehingga kalau kita kita benar-benar pelajari 3M ini sebenarnya itu 90% pertanyaan itu jawabannya ada di 3M tadi itu. Ada di buku-bukunya, ada di 5 training dasarnya, di pertemuan-pertemuannya, dan ada di video-videonya gitu kan. Nah sehingga kalau kita bisa mengikuti itu semua, maka saya yakin bahwa rekan-rekan bisa apa? Bisa melakukan proses duplikasi jauh lebih lancar. Karena rekan-rekan sudah punya ilmunya, ilmu yang ditransferkan. Nah, kalau misalnya kita mau transfer ilmu nih ke rekan kerja kita gitu ya. Kita mau menduplikasi, mau transfer ilmu kita, menduplikasi ilmu kita ke rekan kerja kita. Tapi kalau kita sendiri belum ada gitu ya. Anggapannya tuh kayak contoh ada ember 1 dan ember 2. Kita mau dari ember 1 mau ke ember 2 ini mau nyalurkan airnya. Tapi kalau di ember pertama ini nggak ada airnya, apanya disalurkan Pak Paulus? Betul ya? Setuju ya? Nah, sehingga kalau sama hari ini kita punya pengetahuannya, maka kita akan dengan mudah kita menduplikasi ke rekan kerja kita. Iya. Berawal dari diri kita sendiri dulu. Masuk akal sih Pak Kristo. McDonald pun juga perlu kuliah dulu, dokter pun Yes. juga perlu kuliah dulu buat bisa dapat ilmunya Pak Kristo ya. Setuju. Jangan sampai rekan-rekan kita pengen punya jaringan yang besar, bisa menduplikasi dengan gampang, kitanya sendiri lupa untuk apa? Yang mempelajari pengetahuannya. Apa sih pengetahuannya? Gampang rekan-rekan. Tinggal ikutin 5 training dasar Pak Kristo ya. Setuju. Dan baca buku dasarnya seperti Secret Book of MLM, RKA. Bacalah itu rekan-rekan. Dan ikutlah training-trainingnya. Karena di sana semua sudah lengkap ya Pak Kristo ya buat untuk Ya. ilmu-ilmu dasarnya. Seperti Karena kalau kalau kita bahas tentang pengetahuan ini di 3M ini, itu saya tuh dulu punya problem Pak Paulus. Gimana tuh? Jadi Pak? saya tuh punya banyak rekan kerja waktu itu first time di awal merintis bisnis ini. Tapi dalam waktu sebulan itu dengan cepatnya mereka keluar, muntaber gitu ya. Mundur tanpa berita gitu ya. Jadi di kontak nggak bisa, di WA nggak balas, bahkan centang 1. Profilnya hilang. Wah, diblokir tuh Pak Kristo. Diblokir gitu. Gitu kan. Nah, kok bisa gitu kan? Awalnya saya pun juga bingung loh, kenapa kok saya ini merasa saya ini nggak kenapa-kenapa kok gitu kan. Nah, tapi setelah saya waktu itu baca buku 25 Ways to Win with People, itu yang akhirnya membuat saya tuh sadar, oh iya, ternyata attitude saya ke rekan kerja saya waktu itu nggak oke. Makanya mereka kenapa kok minggat semua gitu kan. Kenapa kok saya diblokir gitu kan. Nah, kenapa? Karena waktu itu attitude saya belum bertumbuh. Oke. Dan itu saya tahunya dari mana Pak Paulus? Dari buku. Oh. Nah bisa jadi loh, seringkali kalau kita hari ini punya rekan kerja, punya downline gitu ya, mungkin mereka bisa jadi merasa nggak nyaman dengan kita, bisa jadi karena attitude kita yang mungkin belum bertumbuh. Nah kita bisa belajar, kita bisa mengetahui pengetahuannya, itu lewat apa? Lewat 3M tadi, Pak Paulus, lewat pahami pengetahuannya. Sehingga ini penting sekali rekan-rekan, dalam kita membangun jaringan nih, kita pasti perlu pengetahuannya Pak Paulus. Oke. Yang selanjutnya apa nih Pak Kristo? Nah yang selanjutnya, ini kita di slide-nya.
Nah, yang kedua ini kuasai kemampuannya, gitu kan. Kemampuan itu ini adalah pengetahuan yang diaplikasikan, betul ya. Nah, sehingga kalau kita hari ini kemampuannya itu apa? Ya, kita lihat dari path of success itu, gitu kan. Dan atau juga kita bisa apa? Lihat contoh nih di Training How to Start. Training How to Start ini kan isinya adalah langkah-langkah agar kita bisa cepat sukses di HDI. Nah, kita apa? Tinggal kuasai apa saja yang ada di Training HTS itu. Maka bisa dengan cepat kita bisa sukses, Pak Paulus sebenarnya. Betul kan? Jadi ya sehingga kalau setelah kita pelajari pengetahuannya dan kita aplikasikan dengan kemampuan kita, ini akan semakin cepat untuk kita bisa menduplikasikan diri kita ke rekan kerja kita. Contoh misal gini, kita mungkin karena, tapi ini bagus ya sebenarnya, kita pede gitu ya, oke saya mau mendampingi Paulus ini rekan kerja saya gitu ya. Saya mendampingi Paulus, tapi karena saya belum punya kemampuan presentasi yang baik, sehingga apa? Setiap Pak Paulus minta pendampingan ke saya, selalu nggak closing. Akhirnya apa? Karena kemampuan saya dalam waktu mendampingi dalam presentasi belum bertumbuh, itu yang menjadi apa? Sulit untuk menduplikasikan ke rekan kerja kita. Gitu kan. Nah, sehingga ya dalam kita mau menduplikasikan diri kita, duplikasi di basis HDI, maka kemampuan itu pun juga penting. Oke, mungkin kalau kita mundur lagi Pak Kristo. Ya sama lah, misalkan kayak kita kerja pun juga ada SOP-nya. Itu kan Betul. juga sebenarnya hal yang harus kita kuasain kan Pak Kristo ya. Sama rekan-rekan. Di HDI kita juga ada SOP-nya dibalik dikit POS gitu kan. Yes, setuju. Untuk apa? Untuk kita lakukan dalam kita bisa mendapatkan hasil rekan-rekan. Nah, apa aja sih? Semuanya udah dijelaskan lengkap, detail di Training How to Start. Dari bagaimana cara kita membuat daftar nama, bagaimana cara kita membuat janji, bagaimana cara kita bisa presentasi, kita mengundang, dan kita memfollow up. Ya cuman itu aja Pak Kristo. Yes. Untuk kemampuannya. Kalau kita bisa segera menguasai ini rekan-rekan, waduh. Cara dapat rekan kerja, dapat konsumen, pasti cepat rekan-rekan. Seperti itu. Ya, jadi intinya adalah kalau kita bisa benar-benar memaksimalkan kemampuan kita, itu bakal luar biasa. Dan kembali lagi rekan-rekan, kemampuan itu nggak bisa dalam waktu sebulan, 2 bulan, itu langsung jadi. Gitu ya. Nah, saya pun dulu juga sama. Saya pun dulu juga belajar presentasi pun butuh waktu. Kan nggak mungkin dalam waktu 1 hari langsung bisa paham semua presentasi gitu ya. Bahkan sampai hafal di luar kepala gitu ya. Ya, itu magic gitu ya Paulus ya. Dalam waktu sehari bisa langsung bisa. Yang bingung bukan Anda, tapi yang bingung adalah upline Anda gitu ya. Sehari bisa langsung presentasi gitu kan. Nah, kita pun berdua juga sama. Dulu belajar presentasi pun butuh waktu gitu kan. Nah, kenapa? Karena kemampuan sendiri memang perlu diasah. Seperti atlet aja misalnya. Atlet pun itu dikatakan dia profesional itu kalau dia udah melewati 10.000 jam. 10.000 jam berlatih, 10.000 jam bertanding dan sebagainya gitu kan. Untuk mengasah kemampuan. Nah sehingga hari ini rekan, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kemampuan kita? Ya dengan mencoba. Berarti masuk ketiga Pak Kristo. Betul, masuk ketiga. Yaitu apa? Lakukan pekerjaannya. Lakukan Dilakukan, pekerjaannya. bukan cuma dipelajari, oh gini ya cara presentasi. Misalkan nih, udah role play nih Pak Kristo. Ya. Wah aku udah nyoba nih belajar presentasi nih. Ya. Tapi kalau nggak dicoba, sama aja Pak Sama Kristo. aja gitu. Sama aja gitu ya. Nah kita belajar ya misalnya nih ya, ini sebenarnya nggak jelek ya, ikuti materi yang dasar terus sampai 10-20 kali pengulangan gitu Pak Paulus. Tapi nggak pernah dipakai pengetahuannya, kemampuannya nggak dikembangkan, ya sama aja gitu kan. Jadi ya ini ya rekan-rekan ya, kalau kita benar-benar mau meningkatkan kemampuan kita, ya kita harus mencoba lakukan pekerjaannya. Nggak perlu nunggu harus sampai perfect ya Pak Paulus ya, nggak perlu sampai kita jadi semacam profesor gitu baru kita melakukan, enggak. Dulu pun juga saya dan Paulus melakukan presentasi itu pun juga sebenarnya dengan separuh-separuh paham, ngerti nggak Paulus? Ya, Sama ya? Pak Kristo. Iya, benar ya. Separuh-separuh paham, tapi tetap melakukan. Karena dengan melakukan sendiri itu kan kita bisa belajar Pak Paulus. Kita bisa dapat pengalaman, experience yang lebih besar, lebih berdampak gitu kan daripada kita hanya belajar, hanya mengembangkan pengetahuannya saja. Tapi kalau kita benar-benar mau melakukan, itu kan efeknya atau anggapannya itu perlompatan pembelajarannya itu lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman di sini kalau yang belum pernah mencoba presentasi langsung kepada prospek, saran saya rekan-rekan, cobalah langsung, gitu ya. Nah, kan nggak mungkin ini ya Pak Paulus ya, kalau ada kita baca presentasi misalnya, kita ada salah ngomong, oh iya, B Ultra itu kan buat program langsing gitu kan. Kan paling prospeknya cuma nggak aja kan mungkin ya.
iya gitu ya. Tapi mungkin upline ada yang mungkin ketawa kecil-kecil gitu ya. Karena tahu itu salah. Tapi enggak apa-apa, it's okay gitu kan. Lebih baik apa? Kita belajar dari pengalaman daripada kita hanya belajar dari pengetahuan saja. Seperti itu. Oke, nah sekarang gini pertanyaannya. Apa saja yang harus kita lakukan? Gitu ya. Oke, berarti yang pertama untuk duplikasi dimulai dari diri kita dulu. Dan selanjutnya, langkah yang kedua apa nih Pak Kristo? Oke, nah sebelum masuk situ kita lihat dulu nih. Kira-kira nih apa saja yang perlu kita lakukan? Ya, apa aja yang perlu kita lakukan? Nah ini ya, pertama kita pastikan kita membuat daftar nama. Ya, daftar nama ini penting banget rekan-rekan. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di training how to start. Karena kalau kita bahas di sini nanti bisa sampai nanti malam ya Pak Paulus ya selesainya. Yes, jadi training HTS Pak Kristo. Jadi training HTS gitu ya. Karena ini di nomor 1 sampai nomor 5 ini langkah-langkah di training how to start semua gitu ya. Yes. Lalu berikutnya mengundang dan membuat janji. Nah rekan-rekan di sini siapa yang sudah pernah membuat janji atau mengundang prospek? Nah ini boleh tulis di kolom chat ini. Ada yang sudah pernah belum? Atau mungkin malah belum pernah semua. Iya. Ini saya yakin ya teman-teman pasti sudah pernah mencoba semua ya. Di mengundang dan membuat janji. Karena kenapa? Karena di sisi mengundang dan membuat janji ini ya kalau kita kembali lagi ke kuasai kemampuannya, ini perlu waktu. Takes time untuk kita bisa benar-benar menguasainya. Tapi kalau kita nggak segera memulai, kita nggak akan bisa menguasai. Kita nggak akan bisa melakukannya gitu kan. Nah terus presentasi, lalu follow up juga. Nah, rekan-rekan, follow up ini penting banget tuh. Karena kenapa? Karena kenapa sih kok contoh ada konsumen, ada rekan kerja kita yang mungkin nggak aktif-aktif gitu kan? Karena kenapa? Bisa jadi langkah follow up kita ada yang perlu dibenahi. Nah, bisa jadi nih, kan ada nih beberapa rekan saya juga ya, itu nge-follow up konsumen itu dengan broadcast. Dengan, pokoknya broadcast promo, broadcast produk gitu kan. Nah, itu udah dianggap follow up. Nah, rekan-rekan, follow up sendiri itu lebih kompleks daripada hanya sekedar men-sharingkan broadcast saja, rekan-rekan. Tapi nggak apa-apa rekan-rekan, rekan-rekan bisa pelajari langkah follow up juga di training how to start. Di sana udah lengkap sekali bagaimana cara kita follow up dan do and don'ts-nya. Ya, apa yang bisa dilakukan dan apa yang jangan dilakukan selama kita follow up. Ya, nah sehingga rekan-rekan penting sekali untuk langkah follow up ini. Lalu juga self branding, ya. Nah ini juga penting sekali. Oke, nah lalu pertanyaannya nih Pak Paulus, yang langkah kedua ini berarti apa nih kira-kira? Nah, langkah kedua apa? Karena kita sudah bisa Pak Kristo ya untuk diri kita sendiri. Nah, pasti apa Pak Kristo? Hasilnya pun kalau kita lakukan, kita pasti akan punya rekan-rekan kerja Pak Kristo. Yes. Ya dong, udah bisa buat daftar nama, udah bisa membuat janji, udah bisa presentasi. Outputnya apa? Hasilnya apa? Ya pasti kita akan memiliki rekan-rekan kerja, rekan-rekan semuanya. Nah, lalu langkah kedua apa dalam duplikasi? Pastikan rekan-rekan kerja Anda juga bisa melakukan sama persis seperti Anda. Yaitu apa? Melakukan PKL tadi rekan-rekan. Rekan-rekan ajak rekan Anda untuk rekan kerja Anda untuk memahami pengetahuannya. Kedua juga menguasai kemampuannya dengan kita mengajak ikut training. Kita mendampingi dia bagaimana caranya untuk membuat daftar nama, mengundang, mendampingi dia langsung presentasi, mendampingi dia langsung follow up. Langsung rekan-rekan, tularkan semua yang Anda paham. Seperti itu, kepada rekan-rekan kerja Anda. Nah, tapi ini pertanyaannya Pak Paulus. Bagaimana cara kita menularkannya? Apakah hanya pokoknya disuruh-suruh aja gitu kan? Udah kami ikut training aja Pak Paulus. Terus mungkin Paulus tanya sama saya. Loh, kalau Pak Kristo kemana? Oh ya, saya jalan-jalan sama anak-anak saya jalan-jalan di mall gitu kan. Tapi nggak didampingi gitu kan. Nah itu gimana kira-kira Pak Paulus? Apakah cara menduplikasikan ini hanya dengan omongan saja alias perintah? Atau bagaimana Pak Paulus? Berat Pak Kristo kalau cuma hanya sebatas ucapan Pak Kristo ya. Gitu ya. Karena percaya nggak percaya rekan-rekan, duplikasi itu terlihat dan tidak terlihat Pak Kristo. Kita menginfokan ke grup kita, ke rekan kerja kita, ke tim kita. Ayo teman-teman semuanya kita baca buku. Ayo teman-teman semuanya kita ikut training. Kita belajar presentasi bla 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 bla. Tapi kalau kitanya sendiri nggak melakukan, percayalah rekan-rekan. Tim kita pun juga akan mengikuti seperti apa yang kita lakukan. Nah ini ya Pak Paulus ya, ada satu video. Ada satu video. Ya, ada satu video yang nanti teman-teman bisa lihat. Kira-kira tuh proses duplikasi yang terbaik itu dengan cara seperti apa ya. Nah ini teman-teman nanti bisa lihat di video berikut ini.
Oke, ya ini ya rekan-rekan ya. Jadi cara kita menduplikasi yang terbaik itu adalah dengan apa? Dengan kita memberi contoh. Memberi contoh rekan-rekan. Mungkin seringkali kita punya rekan kerja, udahlah kamu ikut training aja gitu ya. Nah tapi nggak didampingi. Udahlah kamu presentasi aja, tapi nggak dikasih contoh. Nah rekan-rekan, seperti yang kita lihat di video tadi, anak tadi itu nggak disuruh loh. Nggak pernah diinfokan. Bahkan kalau diinfokan kayaknya nggak nyambung deh Pak Kristen. Masih kecil ya? Masih kecil gitu kan. Nah anak itu tadi itu nggak disuruh loh sama orang tuanya. Tadi teman-teman lihat kan di videonya, nggak disuruh sama sekali kan. Tapi kenapa kok dia mau melakukan? Kenapa kok dia mau membersihkan mainannya, membantu orang tuanya membersihkan rumah? Karena kenapa? Karena dia melihat teladan dari ayahnya. Jadi meskipun ayahnya nggak ada di ruangan itu, dia meniru, dia menduplikasi cara atau ya cara dari ayahnya, gitu kan? Itu dengan cara apa? Dia ikut membersihkan mainannya dia sendiri. Yes. Dan ini luar biasa loh Paulus ya. Sebenarnya duplikasi sendiri ini pun juga ya boleh dibilang ini salah satu cara parenting, betul ya? Yes. Ya kan? Bagaimana cara kita bisa mengajarkan anak kita tanpa kita menyuruh atau memerintah gitu kan? Mungkin beberapa teman-teman di sini juga punya problem yang sama ya. Kok anak saya rewel sih? Anak saya tuh nggak apa namanya disuruh apa nggak mau, disuruh apa nunda gitu kan? Nah bisa jadi ya karena ini. Bisa jadi kitanya yang belum mencontohkan. Bukankah ini posisi yang sama dengan kita punya rekan kerja? Rekan kerja kita mungkin ada yang malas-malesan, rekan kerja kita mungkin ada yang malas ikut training, malas ikut pertemuan. Bisa jadi loh, kitanya yang apa? Yang belum memberikan contoh. Nah ini rekan-rekan, kalau kita ingin benar-benar mau menduplikasikan bisnis ini, maka pastikan kita yang harus menjadi contoh. Oke. Ya. Karena ini ya Pak Kristi ya, tindakan berbicara lebih keras daripada ucapan. Betul gitu ya. Dan menariknya rekan-rekan, ketika kita mau lakukan duplikasi, dampak dan hasilnya pasti sangat luar biasa rekan-rekan. Seperti di video satu ini rekan-rekan. Ya, kita dari video satu lagi ya, Pak. Ya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Nah, rekan-rekan, apa sih yang bisa kita pelajari dari video satu ini? Nah, rekan-rekan, ini adalah gambar langsung dari bagaimana kalau kita bisa melakukan duplikasi rekan-rekan. Kebayang ya, pertama tadi terdapat pohon tumbang dan di situ tidak ada orang yang berinisiatif untuk memindahkan. Tapi rekan-rekan, ada seorang anak kecil yang mau untuk langsung bertindak. Meskipun ya tanda kutip dia sebenarnya tidak bisa rekan-rekan. Tapi karena dia mau memberikan contoh, dia mau memberikan langsung gambaran bagaimana tindakan itu nyata.
Akhirnya apa? Itulah yang menggerakkan orang-orang di sekelilingnya rekan-rekan. Nah, mungkin itu halnya sama seperti halnya kita di bisnis HDI rekan-rekan. Mungkin pada saat di hari ini kita merasa bahwa kenapa ya kok tim saya ini belum ada yang aktif, belum ada yang bergerak. Mungkin salah satunya adalah apa rekan-rekan? Kita pun belum memberikan langsung contoh bagaimana caranya. Kita pun mungkin kurang dalam bertindak rekan-rekan. Tapi saya percaya rekan-rekan, ketika kita bertindak seperti apa yang tadi dibilang oleh Pak Kristo, percaya rekan-rekan, rekan-rekan kita, tim kita pun akan ikut melakukan hal yang sama. Dan kalau semisal semua hal itu dilakukan dengan bersama-sama, maka itulah akan menjadi apa? Sebuah tim yang sangat luar biasa rekan-rekan. Seperti ini ya Pak Kristo ya, singkatan dari kata tim artinya apa? Together everyone achieve more. Jadi saya percaya rekan-rekan bahwa ketika kita mau melakukan semuanya bersama-sama, bersama dengan tim kita melakukan duplikasi, kita pasti bisa mewujudkan satu persatu impian demi impian kita rekan-rekan. Karena kalau kita ingin sukses rekan-rekan, nggak ada kok yang namanya Superman. Buktinya hari ini ada band kok dengan judul Superman is Dead Pak Kristo. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Tapi yang ada apa? Super team Pak Kristo. Yes. Gak ada orang yang berhasil sendirian rekan-rekan. Jadi kalau Anda di hari ini ingin berhasil menjalankan bisnis ini, lakukan duplikasinya bersama dengan tim Anda bersama-sama. Dan Paulus yakin kita pasti bisa mewujudkan impian-impian kita di tahun 2024 nanti rekan-rekan semuanya. Oke? Yes, dan juga rekan-rekan, mungkin buat teman-teman ada yang merasa bahwa impianku kok rasanya terlalu besar. Rasanya mau jalan-jalan ke luar negeri itu rasanya terlalu tinggi. Rasanya kalau mau beli mobil, mau beli rumah, rasanya kok berat banget. Tapi rekan-rekan, dengan tadi ya sesuai dengan tim tadi, together everyone achieve more. Berarti apa? Berarti dengan kita bersama-sama, kita bisa bahkan memindahkan pohon tadi, seperti di video, terkesan seorang anak kecil nggak mungkin mendorong sebuah pohon yang besar. Tapi dengan bersama-sama, bahkan hal yang mustahil, itu bisa terjadi dengan kita bersama-sama. Oke rekan-rekan, sehingga hari ini kalau rekan-rekan ingin benar-benar mau menduplikasikan Anda kepada rekan kerja Anda menggunakan mindset duplikasi dalam bisnis HDI. Saya yakin rekan-rekan di tahun 2024 nanti itu akan terjadi sebuah perubahan yang luar biasa, sebuah tahun yang akan menjadi tahun yang paling besar, paling istimewa buat rekan-rekan semua. Tahun 2024 nanti adalah tahun terbaik Anda semua. Oke, sekian dari saya. Sekian dari Paulus dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Oke, thank you rekan-rekan.